Antidotum. Tidak semua keracunan mempunyai antidotum, tapi antidotum dapat diberikan pada beberapa kondisi khusus. Misalnya adalah jika terdapat kejang. Pemberian diazepam sebagai antidotum diberikan pada dewasa dan anak. Dosis dewasa adalah 10-20 mg intravena. Diberikan dengan kecepatan 2,5 mg dalam 30 detik atau 0,5 mili per 30 detik. Jika perlu, dosis ini dapat diulangi 30-60 menit dengan dosis maksimal 40 mg per hari. Dan bila perlu dilanjutkan dengan infus kontinu sampai maksimal 40 mg per kilogram berat badan per 24 jam, maka diazepam ini bisa diberikan. Jika kejang tidak diatasi, pasien dewasa segera dirujuk di rumah sakit. Untuk dosis anak-anak, diazepam itu 0,2 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan. Dan bila berat badan anak kurang dari 10 kilo, diazepam diberikan minimal 2,5 mg. Dan bila berat badan lebih dari 10 kilo, diberikan minimal 5 mg. Dan bila berat badan lebih dari 20 kilo, diberikan minimal 10 mg. Jika kejang tidak diatasi, maka pasien anak-anak dapat dirujuk ke rumah sakit dan dokter spesialis. Jika terjadi penurunan kesadaran, maka pestisida yang menyebabkan penurunan kesadaran adalah golongan dikuat. Pestisida yang mengandung sianida, bromida, contohnya metilbromida. Dan diagnosa bandingnya dalam kondisi penurunan kesadaran adalah trauma kapitis, perdarahan intracerebral, gangguan kadar gula darah, natrium dan elektrolit lainnya, hipoksia, hipotiroidisme, gagal ginjal, gangguan faal hepat, hipertensi, hipotermia, dan infeksi, contohnya ensefalitis dan meningitis. Terapi dalam kasus ini adalah memelihara jalan napas dan bantuan ventilasi jika perlu dan memberikan oksigen. Terapi pada kondisi ini adalah memelihara jalan nafas dan bantuan ventilasi jika perlu. Dextrose jika terjadi penurunan kesadaran karena hipoglikemia dan pemeriksaan dari bedside gula darah. Pada dosis dewasa, dextrosenya 40% sebanyak 50 mili intravena. Pada anak-anak, dextrosenya 25%, 2 mili per kilogram berat badan intravena. Pada keracunan tiamin atau vitamin B injeksi, maka dapat digunakan untuk mencegah timbulnya sindrom Wernicke akibat defisiensi tiamin pada pasien yang diduga terdapat defisiensi tiamin. Dalam 100 mg intravena dan intramuskuler, tiamin tidak diberikan pada anak-anak. Pada kondisi bronkospasme, nebulizer steroid banyak digunakan. Nebulizer salbutamol 0,25 sampai 0,5 dalam 2 sampai 4,5 mm natrium klorida 0,9% dan setiap 4 sampai 6 jam. Jika berat dapat setiap 15 menit, tapi kalau dosis anak adalah 100 sampai 200 internasional per kilogram 3 sampai 6 kali per hari. Pada bronkospasme, pemberian steroid misalnya metilprednisolon direkomendasikan 125 intravena dan pada anak-anak cukup 4 mg per kilogram berat badan, dilanjut dengan 2 mg per kilogram berat badan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Apabila fasilitas nebulizer tidak ada dan memadai, berikan adrenalin dengan dosis dewasa 0,3 mg ikutan dan dapat diulang dalam waktu 15 menit dengan maksimum pemberian 3 kali. Sedangkan anak-anak 0,01 mg per kilogram berat badan subkutan dapat diulang dalam waktu 15 menit dengan pemberian maksimum 3 kali. Dan efek dari adrenalin ini adalah stimulasi jantung dan sudah banyak kasus yang resisten.
Selanjutnya, ketika edema paru non-kardiogenik terjadi, maka kondisinya kira-kira 24 jam sampai 72 jam. Berikan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, infus dengan ringel laktat atau NaCl 0,9% dengan jumlah yang tidak menimbulkan sebuah overhidrasi. Diuretik jika terjadi overhidrasi, antibiotika jika terjadi infeksi, dan jangan diberikan morfin karena dapat menyebabkan depresi pernapasan. Steroid dapat dipertimbangkan dengan pemberian prednisolon 4 mg per kilogram berat badan per hari. Asidosis metabolik. Pada kondisi asidosis metabolik dapat direkomendasikan terapi dengan natrium bikarbonat. Analisa gas darah, arteri dan serum HCO, dan bila pada pH di bawah 7,5. Titrasi dengan NaHCO3 atau natrium bikarbonat hingga 700 mmol memberikan monitor untuk gas darah arteri, pH, bikarbonat, kemudian PCO2, PO2, dan kadar laktat di dalam plasma. Pada rujukan pasien dilakukan stabilisasi dan terapi definitif. Jika perlu pasien itu dibawa ke rumah sakit, maka kondisinya harus adalah kondisi yang pasien berat atau memburuk, membutuhkan tata laksana lebih lanjut dan membutuhkan pertolongan yang tidak tersedia di puskesmas. Dan pemeriksaan laboratorium toksikologinya adalah pemeriksaan analisa toksikologi yang dirujuk oleh sebuah pusat yang melakukan riset dan fasilitas analisa serologi dan toksikologi.